Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mampir ke channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kita makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang menarik lainnya. Pada konten kali ini admin menyajikan kisah salah satu wali songo yaitu Sunan Ampel dari sumber Kompas. Selamat menyimak dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Sunan Ampel merupakan salah satu wali songo yang mempunyai peran besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Ia adalah putra dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yang lahir pada awal abad ke-15. Pada masa dakwahnya, Sunan Ampel atau Raden Rahmat mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya. Penyebaran Islam yang dilakukan Sunan Ampel tidak hanya mencakup Surabaya atau tanah Jawa saja, tetapi juga menembus beberapa daerah di Indonesia. Ayah Sunan Ampel adalah anggota Wali Songo yang pertama kali menyebarkan Islam di Jawa. Pada masa kedatangannya, masyarakat di Jawa Timur masih berada di bawah pengaruh kerajaan Majapahit, kendati pengaruhnya mulai melemah. Salah satu kerabat Sunan Ampel ada yang dinikahi oleh Raja Majapahit. Setelah tiba di tanah Jawa pada 1443, Sunan Ampel pernah diundang ke ibu kota Majapahit, kemudian diberi sebidang tanah di Ampel Denta, yang kini berada di Surabaya. Sejak itu, Sunan Ampel berdakwah di daerah Surabaya dan membangun wilayahnya sebagai pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Disitulah Sunan Ampel membangun pondok pesantren dan masjid, yang dikenal sebagai pesantren Ampel Denta. Semula pesantren Ampel Denta hanya sebuah pondok kecil untuk menampung para santrinya yang datang dari berbagai daerah. Pondok pesantren ini berkembang menjadi pusat pembelajaran dan pendidikan agama Islam. Setelah belajar di pesantren, murid-murid Sunan Ampel nantinya ditugaskan untuk menyebarkan Islam ke berbagai daerah di Indonesia. Beberapa tokoh yang pernah belajar agama Islam di pesantren Ampel Denta, di antaranya adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel juga menjadi tempat belajar para calon ulama yang berasal dari luar Pulau Jawa. Dari situlah peran Sunan Ampel bagi perkembangan Islam di kota Surabaya juga meluas ke wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, Ternate, dan Tidore. Dakwah Islam melalui pendekatan dan pembauran dalam sejarah dakwahnya, Sunan Ampel tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Untuk menarik orang secara ikhlas memeluk Islam, Sunan Ampel menggunakan pendekatan budaya masyarakat lokal. Saat itu, mayoritas masyarakat Jawa masih memeluk agama Hindu dan Buddha, dan metode dakwah dengan pendekatan budaya dipandang tepat untuk membuat mereka tertarik mengenal Islam. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel berusaha merangkul masyarakat dengan cara pendekatan dan pembauran. Salah satu ajaran Sunan Ampel yang paling terkenal adalah falsafah Moh Limo, yang berarti tidak mau melakukan 5 hal. 5 hal tersebut berkaitan dengan perilaku menyimpang yang berkembang di masyarakat pada masa Sunan Ampel, yaitu moh main tidak bermain judi, moh ngombe tidak mengonsumsi minuman yang memabukkan, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak mengonsumsi candu, moh madon tidak bermain perempuan. Sedikit demi sedikit, Sunan Ampel berhasil mengenalkan agama Islam ke masyarakat. Penyebaran Islam melalui pernikahan. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Ampel juga menggunakan pendekatan kekeluargaan, yakni melalui perkawinan. Pernikahan dengan keturunan seorang penguasa dapat memperkuat kedudukan dan mempermudah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Misalnya, Bibi Sunan Ampel menikah dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit, yang turut berkontribusi pada pemberian tanah di Surabaya untuk Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri menikahi Nyai Ageng Manila, putri dari Bupati Tuban, Arya Teja, sekaligus cucu dari Arya Lembu Sura, penguasa Surabaya. Pernikahan ini membuat Sunan Ampel lebih mudah dalam menyebarkan agama Islam dan mendapatkan restu dari penguasa-penguasa lain. Merancang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa. Kerajaan ini memberikan pengaruh besar bagi penyebaran Islam di Nusantara. Berdirinya Kerajaan Demak di Jawa Tengah pada tahun 1477 tidak lepas dari peran Sunan Ampel. Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak setelah mendapatkan petunjuk dari Sunan Ampel. Sunan Ampel juga menjadi pembimbing dan penasihat Raden Patah, dan turut dalam pembangunan Masjid Agung Demak.
Sunan Ampel dikenal sebagai sosok alim, pintar, bijaksana serta bersahaja dimakamkan di wilayah Ampel Denta. Anda bisa berkunjung ke makam tersebut untuk berziarah sekaligus mempelajari jejak sejarah. Sunan Ampel menghabiskan masa hidupnya untuk melakukan dakwah dan tinggal di Tangan dengan ukuran luas 12 hektar milik Raja Majapahit hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 1481. Ia kemudian dimakamkan di area Masjid Ampel. Selesai. Terima kasih yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Untuk melihat video lainnya, silahkan pilih yang menurut teman-teman menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.